Saya Ayu Permatasari dengan NIM 2310302. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Sri Fatima dengan NIM 2311044. Saya Aura Sasabila Rahmadia dengan NIM 2306826. Saya Semira Manita dengan NIM 2301238. Saya Dwi Rawati Nurani dengan NIM 2308833. Saya Fira Mawati dengan NIM 2300954. Saya Naufal Azad Zilikrom dengan NIM 2308010. Saya Petra Esa Prawira dengan NIM 2304748. Saya Bagus Eka Pramudia dengan NIM 2300980. Sebelumnya teman-teman di sini pasti udah tahu dan mengenal mengenai AI kan, artificial intelligence. Boleh silakan. Ini AI itu singkatan dari artificial intelligence, ya, yang itu apa sih? Yang memungkinkan komputer untuk belajar, mengenal pola, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya seperti asisten virtual, robot, dan yang terkenal itu AI artist misalnya. Contohnya itu AI playground. Yang selanjutnya ada alasan kami memilih topik ini yang akan dijelaskan oleh Aura. Untuk alasan mengapa kami memilih topik ini ada 4 alasan. Yang pertama yaitu AI yang semakin banyak digunakan di berbagai sektor termasuk pendidikan, yang membuat topik ini sangat relevan dengan perkembangan zaman. Teknologi AI terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari termasuk dalam pendidikan. Lalu yang kedua itu untuk lebih memahami dampak teknologi penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan yang semakin berbasis teknologi. Karena penting untuk memahami bagaimana AI dapat mengubah dinamika pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga, penggunaan AI dalam pendidikan memerlukan panduan dan kebijakan yang jelas untuk memastikan penggunaannya efektif dan aman. Dengan semakin meningkatnya penggunaan AI, membutuhkan kebijakan yang melindungi privasi siswa dan memastikan penggunaan AI yang etis dan bermanfaat. Lalu yang terakhir, terdapat minat yang besar dalam komunitas pendidikan terhadap inovasi AI, namun juga kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap proses pembelajaran hari ini. Karena banyak pendidik dan orang tua yang penasaran tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran, tapi juga khawatir tentang implikasi negatifnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari observasi kali ini yang akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya tujuan dari observasi kami atau analisis kami yaitu yang pertama ada melihat bagaimana penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah pertama. Yang kedua ada mengidentifikasi kita lanjut ya. Yang kedua itu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari AI bagi guru dan juga siswanya. Dan yang ketiga mengukur manfaat AI dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir menganalisis bagaimana siswa dan guru sekolah berinteraksi dengan teknologi AI dan merespon perubahan ini. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Fira. Oke, selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Nah, untuk metode pelaksanaan sendiri pastinya setiap kelompok itu berbeda-beda. Contohnya tadi kelompok yang tadi itu menggunakan pendekatan dengan menggunakan kuisis ataupun dengan aplikasi lainnya. Nah, di sini yang kita gunakan untuk metode pelaksanaannya itu ada 2. Yang pertama adalah berupa wawancara dan juga analisis. Nah, untuk analisisnya sendiri di sini kita menyebarkan angket yang akan diisi oleh para siswa-siswa dan hasilnya akan kita kumpulkan lalu kita analisis. Tentunya pasti tadi alasan
konteks lokal yang dapat memungkinkan untuk mendapatkan data dan juga wawasan langsung dari pengguna AI di lapangan. Nah, lalu jarak mendekat dengan UP Purwakarta serta sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria di sini adalah kita itu mencari ataupun targetnya itu adalah sebuah siswa-siswa yang memang sudah mempelajari tentang teknologi ataupun IT. Makanya kita memilih sekolah ini karena dengan jurusannya sendiri dia itu TIK, jadi mereka tuh sudah paham gitu terkait dengan teknologi ataupun AI. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tira. Yang selanjutnya yaitu tempat observasi dan waktu yang kami lakukan akan dijelaskan oleh Dwi. Untuk waktu dan tempat observasi itu kita ada tepatnya di SMP di 5 Purwakarta, tepatnya di Jalan Epi Gandama nomor 19 Purwakarta Cicerem, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Untuk waktunya yang pertama di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 kami melakukan pra-observasi kepada wakil kepala sekolah mengenai konsep observasi kami. Untuk yang kedua, hari Senin tanggal 20 Mei 2024 kami melakukan wawancara pada guru wali kelas mengenai penggunaan AI. Yang hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kami memberikan angket kepada murid dan melakukan edukasi lebih lanjut tentang AI kepada muridnya. Aku memberikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi. Yang selanjutnya yaitu ada hasil wawancara dengan guru yang akan dijelaskan oleh Siti Sri Fatina. Nah, dari hasil wawancara bersama salah satu guru di SMP 5 Purwakarta ini, yaitu Bu Desita, beliau memaparkan 4 poin pertama, yaitu beliau hanya mengenalkan AI tidak secara langsung mengajarkan karena beliau takut siswa-siswinya ketergantungan dan juga menyalahgunakan AI sendiri. Karena yang kita tahu bahwa AI memiliki beberapa dampak buruk, salah satunya seperti curang, kurang berpikir kritis, dan juga takut terganggu sosial dan juga emosionalnya. Lalu Bu Desita sendiri menjelaskan bahwa beliau menggunakan AI secara kondisional, jadi beliau jarang menggunakan AI untuk mencari soal, menyiapkan soal, karena beliau memilih untuk cara yang tradisional. Tapi beliau juga mengakui bahwa terkadang beliau menggunakan AI untuk mencari sumber pembelajarannya. Yang terakhir, beliau hanya mengarahkan AI kepada murid karena di sekolah beliau hanya mengawasi, sementara di rumah beliau tidak tahu karena itu adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, apakah dari teman-teman di sini ada yang setuju bahwa AI memiliki dampak yang buruk dan akan menjadi ketergantungan untuk kita yang memakainya? Tidak setuju. Kenapa kan? Boleh dijelaskan kenapa tidak setuju? Oke, saya Magung dari kelompok 1. Alasan saya kenapa tidak setuju dengan terlalu Hasil dari Iya. wawancara pada guru wali kelas. Sebenarnya AI itu seperti pisau jika diibaratkan, yang dimana pisau diciptakan untuk memotong bahan masakan di dapur, kurang lebih seperti itu, dan AI juga sama. Jadi semua itu tergantung si penggunanya. Gitu aja sih. Jadi AI itu bisa dibilang hanya alat dan tidak bisa membuat anak-anak tergantung, karena ketergantungan itu berasal dari diri dia sendiri. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilham atas jawabannya. Baik, yang selanjutnya adalah, boleh di next Kak, hasil angket kami kepada murid-murid yang akan dijelaskan oleh Bagus. Ada Bagus. Oke, di sini sebelumnya angket ini kita ada 31 soal yang dibagi-bagi menjadi beberapa tema, seperti yang pertama ini sumber murid mencari informasi ketika kesulitan memahami pembelajaran. Nah, di sini ada 3 soal yang dimana di sini mereka ketika kesulitan memahami pelajaran, mereka akan mencari ke orang lain atau ke internet atau tidak mencari sama sekali. Di sini kami mendapatkan data
murid-murid ini bakal mencari informasi ke orang lain. Apa namanya? Mereka mayoritas akan mencari informasi ke orang lain ketika memahami atau kesulitan memahami pembelajaran. Dan juga mereka mayoritas sekitar 80% akan menggunakan internet ketika kesulitan memahami pelajaran. Di sini ada juga yang tidak mencari sama sekali, yaitu sekitar 4,8% dari murid yang menerima angket. Sisanya mereka mencari informasi. Lalu yang kedua ada pengetahuan murid mengenai AI. Nah, di sini kita bagi juga, ada yang hanya pernah mendengar AI, ada yang tidak tahu AI sama sekali, dan ada juga yang menggunakan AI secara aktif saat ini. Nah, di sini bisa dilihat yang merah ini adalah tidak tahu. Yang merah ini tidak tahu. Dia di sini kita lihat ada banyak yang pernah mendengar. Oh, salah ini. Iya. Salah beda. Warnanya beda. 81% dari murid pernah mendengar adanya AI dan sisanya 14,3% tidak pernah mendengar AI sama sekali. Lalu ada juga yang tidak tahu AI. Di sini 90% dari mereka mengatakan mereka tahu AI. Lalu yang menggunakan aktif AI secara langsung saat ini ada 76% dari total murid yang menerima angket. Lalu ada tujuan penggunaan AI. Di sini kami bagi juga menjadi 3, yaitu penggunaan AI di luar pembelajaran, lalu penggunaan AI untuk memahami materi yang sulit, lalu penggunaan AI dalam pembelajaran yang biasa. Nah, dilihat dari sini, di antara mereka, setengah dari mereka ada yang menggunakan AI di luar pembelajaran. Jadi setiap pengguna sampai misalnya ingin melakukan sesuatu atau usaha kreatif. Lalu juga di sini ada yang memahami materi sulit menggunakan AI. Dari mereka ada 42% yang menggunakan AI untuk memahami materi yang sulit. Lalu untuk belajar, hanya 30% dari mereka yang menggunakan AI dan 60% tidak pernah menggunakan AI untuk belajar. Lalu output dari AI. Output dari AI ini maksudnya ketepatan mereka, ketepatan AI dalam memberikan jawaban ke masalah mereka. Nah, bagi mereka output dari AI ini sangat rinci. Bagi setengah dari mereka merasa bahwa output dari AI ini rinci, sedangkan untuk membantu meningkatkan pemahaman, berarti ini output dari AI. Output dari AI terhadap murid. Oh, output dari AI terhadap murid berarti efeknya lah ya? Ya. Oh, beda lagi yang tadi. Nah, output dari AI ini lebih rinci. Setengah dari mereka merasa seperti itu. Lalu 70% dari mereka merasa AI ini membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Lalu setengah dari mereka merasakan bahwa AI ini membantu pembelajaran dan mengerjakan tugas. Nah, lalu ada dampak penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang biru semua ini adalah iya. Jadi setengah dari mereka rata-rata merasa bahwa penggunaan AI ini mereka merasa lebih efisien, lebih mandiri, dan memotivasi untuk eksplor lebih, dan juga membantu proses pembelajaran. Nah, lalu dampak penggunaan AI terhadap pembelajaran dan pengerjaan tugas. Di sini dibagi menjadi ada lebih menarik, lebih semangat, dan juga makin malas. 60% dari mereka mengatakan bahwa ketika menggunakan AI dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas, mereka jadi lebih tertarik untuk mengerjakannya. Lalu di sini 28% mengatakan mereka lebih semangat mengerjakan tugas dan juga belajar. Lalu di sini mereka makin malas, tapi tidak ada yang jawab iya. 90% mengatakan tidak, ke makin malas. Lalu tingkat kesesuaian jawaban yang diberikan AI. Nah, di sini baru tingkat kesesuaian jawaban yang diberikan AI
AI ada yang tepat dan akurat, ada yang tepat namun kurang memuaskan, lalu ada yang tidak sesuai sama sekali dengan masalah yang mereka ajukan. 28% dari mereka mengatakan bahwa jawaban yang diberikan AI ini tepat dan akurat. 4% dari mereka mengatakan kurang memuaskan, sisanya merasa puas. Lalu 4% dari mereka juga mengatakan jawaban dari AI ini tidak sesuai dengan masalah yang diberikan. Lalu efek AI dalam pembelajaran. Di sini kita memberi soal bagi mereka lebih banyak mana sih efek positif dan negatif yang diberikan dalam AI ke pembelajaran. 60% dari mereka mengatakan AI ini membawa efek positif yang lebih banyak. Namun di sini hanya 14% dari mereka yang mengatakan AI ini memberikan efek negatif. Lalu hasil belajar. Kita juga menanyakan gimana sih setelah mereka menggunakan AI ini dalam pembelajaran, apakah hasil mereka lebih baik atau lebih buruk atau stagnan atau sama saja. 60% dari mereka mengatakan setelah menggunakan AI hasil belajar mereka lebih baik. Lalu tidak ada yang dari mereka yang mengatakan bahwa setelah menggunakan AI hasil belajar mereka jadi lebih buruk. Namun ada dari mereka sekitar 9% yang mengatakan tidak ada perubahan sama sekali dalam hasil belajar ketika menggunakan AI. Nah, di sini ada 3 tema langsung yang bisa. Setengah dari mereka akan merekomendasikan AI kepada teman. Lalu 28% dari mereka kesulitan menggunakan AI dan 23% dari mereka khawatir akan ketergantungan AI. Baik, setelah dari hasil-hasil observasi yang kami lakukan, kami menyediakan solusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Naufa. Oke, ini mungkin lebih ke solusi misalnya untuk bagi para siswa-siswa yang ada di SMP 5 Purwakarta gitu, yang tepatnya itu kelas 7K yang termasuk kelas TK gitu. Dan di sini kepada muridnya itu yaitu memberikan gitu, edukasi langsung secara bertahap, secara sekelas itu kita langsung memberikan edukasi tentang apa itu AI, dampaknya AI bagaimana, terus macam-macamnya AI gitu. Nah, memberikan penjelasan yang rinci tapi tidak lama karena keterbatasan waktu juga. Dan yang kedua yaitu memberikan melalui media sosial, yaitu memberikan edukasi menurut dalam target audiens berbagai umur mengenai penggunaan AI melalui poster atau infografis di media sosial. Boleh diskusi dengan solusi. Oke. Jadi memperkenalkan lagi ya, nama saya Ilham Agung dari kelompok 1. Kalau boleh, ini ada saran solusi dari saya. Itu kan dari kalian sendiri, edukasi kepada murid, yang dimana poin tersebut hanya merujuk pada murid. Dan yang kedua, edukasi melalui sosial media. Tapi saya tadi mention ada pembahasan dari kalian sendiri bahwa si gurunya itu lebih takut skeptis terhadap murid-muridnya itu sendiri, lebih banyak dampak buruknya untuk penggunaan AI. Apakah betul? Ya. Nah, namun pada pada data angket yang kalian tadi tampilkan, bahwa berbanding terbalik apa yang si guru itu ucapkan, bahwa mereka sendiri bahkan ada yang tidak menggunakan AI sama sekali, bahkan ada yang tidak tahu AI sama sekali. Dan dari tadi yang saya lihat, kalau tidak salah, mohon maaf, itu tuh bahwa lebih banyak kesan positifnya dibanding negatifnya. Nah, di sini saran saya, edukasi kepada murid itu ditambahkan juga edukasi kepada guru-guru seperti itu, dan edukasi melalui sosial media. Jika kalian menganggap edukasi melalui sosial media itu juga bercakup kepada guru, itu menurut saya bukan kurang tepat, tapi cukup diperluas lagi. Kenapa? Karena di media sosial itu sangat rawan sekali hoax. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin solusinya dari saudara Ilham mungkin ingin menanggapi itu. Kenapa kemudian doang, terus kenapa angket yang berbanding kebalik? Karena balik lagi ketika kita tuh sebenarnya ketika ingin memberikan angket itu
ketika setelah memberikan edukasi. Tetapi ketika di lapangan terjadi satu problem yang dimana menghitung waktu pun tidak cukup, dan dimana kita diberikan angket terlebih dahulu sebelum edukasi itu berjalan gitu. Nah, makanya itu mengapa masih banyak yang tidak tahu atau yang selain sebagainya. Kenapa masih banyak yang tidak tahu? Karena yang saya pikir gitu, ketika masih duduk di kelas 7 itu mungkin memang sekarang kemajuan teknologi yang pesat ya, tetapi untuk kelas 7 itu masih transisi dari SD ke SMP, yang dimana mungkin mereka tuh masih gaptek lah terhadap teknologi. Walaupun misalnya untuk media sosial, untuk WA itu udah lancar, tapi kan untuk teknologi AI lebih mendalam itu mungkin masih tertutup begitu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ilham yang sudah memberikan tambahan solusi. Untuk tambahan solusi dari Ilham akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami coba ajukan kepada Bapak Rizky. Namun di sini sebelum kita mengakhiri presentasi ini ada tambahan dari rekan saya yaitu Vira mengenai, silakan Vira. Menambahkan ya, tadi juga terkait tentang Ilham gitu, tentang pendapatnya Ilham. Jadi itu sebetulnya kenapa masih ada siswa-siswa yang belum tahu, karena di sini kan kita kan emang pengen cari tahu dulu nih dia tuh tahu apa nggak tentang AI, baru kita kenalin. Jadi sebetulnya dari mereka yang nggak tahu itu, dulu mereka tuh tahu dan mereka tuh udah sering pakai, tapi mereka tuh nggak tahu apa itu AI. Jadi mereka cuma pakai tapi mereka nggak tahu gitu. Dan di situ mungkin mereka isinya nggak tahu ya, tetapi karena kita sudah memberikan penjelasan gitu tentang tadi, kita tuh memberikan edukasi gitu terkait dampak positif, dampak negatif, dan cara penggunaan serta cara pengawasannya, mereka sudah mengerti gitu. Dan untuk di gurunya sendiri sebetulnya kita itu membicarakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan edukasi ya. Juga si gurunya itu memang meminta kita untuk melakukan edukasi tentang dampak negatifnya gitu, karena takut tadi bahwa si siswanya itu ketergantungan. Nah, kalau misalnya kita memberikan edukasi gitu kepada guru, kalau menurut saya sendiri itu kurang efektif ya, karena dari gurunya sendiri pun selain mereka sibuk dan mereka sebetulnya juga udah tahu gitu terkait tentang dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi kenapa gurunya itu meminta kita untuk mengedukasikan ke siswanya dan tidak mengedukasikan ke mereka, karena mereka sudah tahu. Gitu sih. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan kami. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.